Akibat tak kuat menahan beban saat hujan deras disertai angin kencang, tembok pembatas jalan tol Cinere Serpong longsor. Kemacetan terjadi di sekitar lokasi dampak adanya penyempitan jalur akibat lajur satu dan bahu jalan tertimpa material longsoran. Tembok pembatas jalan tol Cinere Serpong menuju kota Depok yang longsor memiliki panjang sekitar 20 meter dan tinggi 8 meter. Meski tak ada korban jiwa, petugas menghimbau pengendara waspada terjadinya longsor susulan lantaran proses evakuasi belum rampung. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang wanita yang berbelanja di toko susu Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Usai berbelanja, pemilik toko baru sadar jika uang pecahan Rp100.000 yang digunakan pelaku ternyata palsu. Kesaksian dari pemilik toko saat berbelanja, pelaku sempat menanyakan harga beberapa produk. Namun bukannya mendapat kembalian, pelaku justru harus menambahkan sejumlah uang. Sekilas memang tidak ada perbedaan antara uang asli dan uang palsu. Namun, bila dilihat lebih teliti, sangat jelas bahwa tulisan dan angka di uang palsu tidak rapi. Suami saya ke kasir, ke meja kasir untuk menaruh uang palsunya gitu. Nah pas engeh-engeh kok ini kayak palsu gitu kan. Dilihat, diraba, diterawang, oh iya ini bener palsu, nggak ada bayangan. Biasanya kalau uang sama dia dicoba uang asli sama uang palsu itu, oh iya bener ini uang palsu. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor kejadian ini ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Pasalnya peredaran uang palsu di kota Depok sudah sangat meresahkan para pelaku usaha. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. CCTV merekam aksi kawanan perampok di salah satu minimarket di Sukabumi. Saat beraksi, para pelaku selalu mengenakan masker, topi, dan sweater hitam, lalu menguras barang dagangan di etalase minimarket. Setiap beraksi, para pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari membobol atap, mengemudi, dan mengawasi situasi. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang MRS, SP, DR, DIZ, dan HH dari sejumlah lokasi berbeda di kota dan Kabupaten Sukabumi. Hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi di 15 minimarket di wilayah Bogor, Banten, Depok, dan Tangerang, Karawang, dan Sukabumi. Ditaksir total kerugian atas aksi komplotan ini mencapai Rp700 juta. Adapun modus operandi para pelaku, yaitu pelaku masuk melalui atap minimarket dengan cara membongkar lalu merusak plafon dan kemudian masuk mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket tersebut. Selain kelima pelaku, polisi juga mengamankan seratusan bungkus rokok, pipa besi, gunting, dan mobil minibus. Pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sempat buron, seorang wanita pelaku penipuan investasi bodong ditangkap di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya sejumlah emak-emak menggeruduk rumah pelaku meminta uang mereka dikembalikan. Polisi menangkap EH dan menggelandangnya karena melakukan penipuan modus investasi bodong di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Pelaku yang merupakan ibu rumah tangga ini diduga telah menggelapkan uang nasabah hingga 500-an juta rupiah. Sebelumnya ia mengumpulkan uang dari warga perumahan Tenjo City untuk mengikuti investasi beras bulog dengan keuntungan menggiurkan. Seiring berjalannya waktu, ternyata keuntungan yang dijanjikan tak kunjung diterima. Pelaku bakal dijerat pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Modus operandinya diduga pelaku ini meminta sejumlah uang dan menjanjikan untuk keuntungan di setiap minggunya. Nah, selanjutnya ya dari beberapa korban yang sudah memberikan uang atau modal ya sebagian digunakan secara pribadi. Sebelumnya belasan mak-mak menggeruduk rumah EH di kompleks perumahan Tenjo City. Bahkan mak-mak ini juga membawa poster wajah pelaku hingga menuntut uang dikembalikan. Sejumlah korban melapor ke polisi agar pelaku ditangkap.
Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Meletus, gunung meletus. Warga panik dan berlarian menyelamatkan diri sesaat setelah Gunung Lewotobi laki-laki meletus disertai hujan abu vulkanik dan batu kerikil di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah rumah dan bangunan sekolah di lereng gunung terbakar dan rusak berat akibat lontaran material vulkanik. 9 orang dilaporkan meninggal dunia, 6 diantaranya merupakan satu keluarga yang tertimbun reruntuhan rumahnya. Sementara sejumlah warga terluka terkena serpihan batu dan kerikil yang menembus atap rumah. Tim medis dan SAR berupaya memberikan pertolongan pertama kepada para korban dan mengevakuasi ke puskesmas terdekat. Ribuan warga kini mengungsi di tempat aman. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores Timur juga mendirikan tenda darurat guna menampung warga yang terdampak. Kini status Gunung Lewotobi berada di level 4 atau awas. Petugas pun mengimbau warga yang berada di sekitar lereng tetap waspada. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki masalah gangguan lambung, kini tak perlu khawatir untuk menikmati kopi. Berkolaborasi dengan barista internasional Mikhail Jasin, obat Mach Herbal hadir memberikan solusi bagi para penikmat kopi. Bagi Anda penikmat kopi tapi khawatir karena mengalami masalah lambung, kini Promach Herbal berkolaborasi dengan Mikhail Jasin, barista internasional, memberikan solusi penikmat kopi. Di acara Jakarta Coffee Week, Promach Herbal bersama dengan Mikhail Jasin optimis kolaborasi ini dapat menjadi inspirasi bagi pecinta kopi di Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan lambung tanpa harus melepaskan kebiasaan mengkonsumsi kopi. Tagline-nya adalah Promach Herbal dulu, ngopi no worry, karena ini kita mau sandingkan supaya tetap bisa ada enjoyment ngopi tapi secara lebih aman untuk di perut. Tujuannya memang kita menyediakan solusi untuk konsumen yang memiliki masalah lambung, tapi kita menyediakan dengan sediaan yang herbal. Promach Herbal hadir sebagai solusi praktis, alami, dan efektif untuk menjaga kesehatan lambung di tengah gaya hidup dinamis. Dari Tangerang, Banten, Naura Syafika, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu terpaksa melahirkan dalam bus saat perjalanan dari Terminal Daya Biring Kanaya Makassar menuju Palopo, Sulawesi Selatan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda, undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penumpang melahirkan di mobil. Seorang wanita membantu proses melahirkan seorang penumpang B saat menempuh perjalanan dari Terminal Daya Biring Kanaya Makassar menuju ke Palopo. Proses persalinan memakan waktu beberapa menit sambil kendaraan masih melaju kencang mencari puskesmas terdekat. Beruntung bayi lahir dengan selamat. Bayi lahir normal berjenis kelamin perempuan, sementara sang ibu Umi Samsyiah 30 tahun dalam kondisi sehat. Usai proses persalinan, sopir dan penumpang lain mengevakuasi sang ibu yang sudah lemas menuju ambulans untuk dirujuk ke puskesmas. Sebelumnya, Umi Samsyiah bersama mertuanya berencana akan melakukan persalinan di kampung halaman sang suami di kota Palopo. Namun saat di perjalanan selama 9 jam, ia mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam bis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.